Berjumpa dalam mata kuliah manajemen strategi dengan saya Harti Prabowo. Kita sudah sampai di topik yang ke-10, yaitu strategic leadership dan entrepreneur. Ada 12 subtopik dalam 2 chapter di sini, yaitu chapter strategic leadership dan chapter strategic entrepreneurship. 12 subtopik itu adalah kepemimpinan dan gaya strategis, peran manajer tingkat atas, suksesi manajerial, tingkat kepemimpinan strategik utama, kewirausahaan dan peluang wirausaha. Kemudian di chapter yang kedua, strategic entrepreneurship adalah inovasi pengusaha, kewirausahaan internasional, inovasi internal. Kemudian menerapkan inovasi internal, inovasi melalui strategi kooperatif dan inovasi melalui akuisisi, serta yang ke-13 adalah menciptakan nilai melalui kewirausahaan strategis. Akhir dari topik ke-10 ini diharapkan Bapak Ibu akan dapat menerapkan input manajemen strategi, formulasi strategi, dan implementasi strategi. Kita mulai, kepemimpinan dan gaya strategis. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi, kemudian memelihara fleksibilitas dan memberdayakan orang lain untuk membuat perubahan strategi yang diperlukan. Adapun perubahan strategi adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil pemilihan dan penerapan strategi perusahaan. Peran manajer tingkat atas yang kita biasa sebut sebagai tim manajemen puncak terdiri atas individu-individu yang bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan menggunakan proses manajemen strategi, terutama untuk tujuan pemilihan penerapan strategi. Biasanya, tim manajemen puncak mencakup pejabat perusahaan yang ditentukan oleh jabatan wakil presiden dan di atasnya, atau berdasarkan layanan sebagai anggota dewan direksi. Tim manajemen puncak yang heterogen biasanya akan terdiri atas individu dengan latar belakang fungsional, pengalaman, dan pendidikan yang berbeda. Subtopik suksesi manajerial. Pilihan manajer tingkat atas, terutama CEO, adalah keputusan penting dengan implementasi penting bagi kinerja perusahaan. Suksesi manajerial dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu di pasar internal dan di pasar eksternal. Silakan Bapak Ibu melihat ke gambar 12.3. Kemudian kita lanjut, tindakan kepemimpinan strategi utama. Menentukan arah strategi akan melibatkan penentuan visi dan strategi atau strategi untuk mencapai visi ini dari waktu ke waktu. Secara efektif mengelola portofolio sumber daya perusahaan adalah tindakan kepemimpinan strategi penting lainnya, di mana sumber daya perusahaan dapat dikategorikan sebagai sumber daya keuangan, sebagai sumber daya manusia, sebagai sumber daya fisik, termasuk juga budaya organisasi. Dan tindakan strategis utama yaitu termasuk juga bagaimana mempertahankan budaya organisasi yang efektif melalui pola pikir wirausaha atau mengubah budaya organisasi dan reorganisasi. Demikian subtopik ke-4 dari topik ke-10. Kita akan lanjut ke chapter berikutnya, yaitu strategi entrepreneurial. Terima kasih.